Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, dosen dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Saya pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan dalam Kehamilan. Tepatnya berada pada semester 2, mahasiswa tingkat 1, Prodi D3 Kebidanan. Pada video berikut ini menggambarkan proses praktikum pada mata kuliah di mana saya mengajarkan demonstrasi pemeriksaan komprehensif pada masa kehamilan, yaitu antenatal care. Di mana di sini topik utama dalam pembelajaran adalah pemeriksaan komprehensif pada masa kehamilan dengan subtopik adalah pengkajian pada ibu hamil, pemeriksaan umum pada ibu hamil, pemeriksaan fisik pada ibu hamil, dan pemeriksaan obstetrik pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, di kelas 1A gimana? Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Berapa orang? 3, Ibu. Ya, nanti ceritanya boleh ke saya ngasih namanya ya untuk dimasukkan ke absen kita. Baik, untuk hari ini kita masuk kembali di pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Nah, jadi sebelumnya Anda semua sudah mendapatkan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13. Jadi ini adalah pertemuan ke-14, yaitu demonstrasi pemeriksaan antenatal komprehensif. Jadi sebelum kita masuk pada antenatal komprehensif, sebelumnya juga sudah ada praktek ya, yaitu praktek pemeriksaan penunjang. Nah, saya mau nanya lagi, praktek pemeriksaan penunjang kemarin dilakukan di lab kimia. Apa saja praktek pemeriksaan penunjang untuk antenatal care? Ya, oke, silakan. Apa? Ada pemeriksaan HB. Ya, terus? Sama protein urin. Ya, ada lagi? Ada lagi ya? Oke, betul ya. Jadi untuk antenatal care, pemeriksaan penunjang rutin untuk ibu hamil ada 3 yang utama, yaitu pemeriksaan HB, ya, protein urin dan gula darah. Jadi itu harus dicek. Jadi untuk HB kita ceknya di awal kehamilan, kemudian cek kembali di akhir kehamilan. Oke, ya sudah bisa ya. Jadi nanti itu kita aplikasikan pada pemeriksaan dengan pasien aja nanti. Baik, untuk hari ini tujuan kita dalam mata kuliah demonstrasi agar Anda semua tahu kompetensi bagaimana melakukan pemeriksaan antenatal komprehensif pada ibu hamil, baik itu untuk pemeriksaan awal dan pemeriksaan ulang. Hanya yang kita demonstrasikan hari ini adalah pemeriksaan awal. Nah, jadi yang kita demonstrasikan adalah pemeriksaan awal. Jadi nanti kita masuk dalam kegiatan pemeriksaan anamnesa, ya, pasien baru datang, kemudian dilanjut pada pemeriksaan fisik, kemudian dilanjut dengan pemeriksaan obstetri, ya, kemudian dilanjut pada edukasi, ya, edukasi dalam bentuk KI. Baik, ya, kita lihat dulu. Saya memberikan contoh demonstrasinya dalam bentuk role play. Saya sebagai bidannya, nanti Bu Edi sebagai pasiennya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan siapa ini mau periksa hamil ya Bu? Iya, Ya, datang ke saya hari ini. Bu Reni, Bu. Oh, dengan Bu Reni. Baik. Sepertinya Bu Reni baru ya di sini ya, bisa dengan saya. Iya, saya Ya. asli Dumai, Bu. Oh, asli Dumai. Biasanya tinggal di Dumai maksudnya. Dumai, ikut suami, Bu. Oh, begitu. Jadi ini perusahaan awal. Jadi kalau sebelumnya periksa dengan siapa? Bidan Dewi, Bu. Bidan Dewi. Dengan Bidan Dewi katanya udah berapa bulan nih? Kemarin kalau nggak salah 34 gitu, apa 35 gitu, Bu. Oh ya, ini hari ini kita coba periksa ya. Nah, untuk hari ini dengan saya akan tanya-tanya, mungkin agak lama sedikit ya, agak banyak yang mau saya tanyakan ya Bu, namanya juga pemeriksaan awal. Ya, sepertinya kehamilan udah besar, ibunya kayak sehat lah ya. Alhamdulillah. Ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Kedua, Bu.
kedua ya. Yang kedua baik dengan Ibu Reni. Usianya Bu? 28 Bu. 28, Muslim ya. Maaf, pendidikannya apa ya nih? Saya D3 Bu. D3, Ibu bekerja? Ibu rumah tangga gitu. Enggak, sekarang alamatnya di mana nih? Kalau di sini tempat ibu saya Bu, Jalan Wijaya. Oh, depannya aja ya, Depan, deket deket. ya. Makanya Dari kesini, saya Bu. ya. Oke, iya. Suami Bu namanya? Ramli, Oke, usia 30 tahun. 1 tahun. Tamat apa Bapak? SMA Bu. SMA. Kerjanya? Di PT ini Bu, PT Sawit di Dumai. Oh, iya. Makanya kerja di sana ya. Iya, ikut suami di sana. Nanti kalau di sini, kalau bersalin bacanya di sini. Bacanya di sini Bu, Ah. biar ada mama kan Bu. Oh, datang ya nanti suaminya mendampingi Iya, ya. insya Allah bisa Bu. Ambil cuti lah ya Ambil kan? cuti, iya. Oke. Jadi hari ini kunjungannya gimana? Apa alasan kunjungannya Bu? Atau ada Ini Bu, keluhan? saya udah 2 minggu nih nyeri pinggang saya nih Bu, sakit kan. Terus kram-kram kaki saya juga udah 2 minggu nih lah Bu. Oh, itu ya. Biasa sih kalau di hamil tua. Ini kayaknya udah gede ya. Wajar kehamilannya berarti ya. gitu ya Bu ya. Ya. Oke ini ya. Untuk menstruasinya masih ingat Bu? Haid terakhirnya Hari terakhir 18 Agustus Bu, 2022. 8 Agustus itu 8 Agustus itu baru dapet atau udah habis? Pertama kali Bu, Oh, baru pertama kali. dapatnya. Oke ya. Teratur saya pulang? Teratur Bu. Teratur. Oke. Masalahnya nggak ada ya. Ada Ini pernikahan yang pertama. pertama dan terakhir insya Allah Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Udah lama, berapa lama nikahnya? Saya nikah itu 24 tahun waktu itu kalau nggak salah. Usianya? Usianya 24 tahun. Sekarang 28, 4 tahun lah ya Bu 4 ya. tahun ya. 4 tahun. Oke, udah 4 tahun. Tadi udah punya anak satu ya. Usia nikah 24 tahun. Oke, anak pertama normal Bu. Normal, Lahirnya di Bu, bidan. sehat. Ya, di bidan baby itu Bu. Sehat ya sekarang. Berapa usianya sekarang? 3 tahun Bu. 3 tahun. Laki-laki perempuan? Laki-laki Bu. Berapa beratnya kemarin lahir? Kemarin kalau nggak salah 3 kilo 4 on kata bidannya gitu. Iya, bagus ya. Tahun berapa lahirnya? Waktu itu 2000, sekarang 2023 ya Bu, 2020 lah Bu. Iya. Kata bidannya gimana? Cukup bulannya? Cukup bulan waktu itu. Nggak ada masalah, Nggak normal ada, ya. normal, Lahir di normal. bidan ya. Iya. Nifasnya juga normal ya. Oke, untuk kehamilan yang sekarang itu kapan pertama kali periksanya? Waktu itu 4 minggu lah Bu kata bidannya. Saya kan 4 nggak haid. minggu. Langsung datang ke bidan curiga kalau hamil kan. Sudah 4 minggu kata bidannya. Iya. Berarti usia 4 minggu. Jadi sekarang ini perusahaan yang keberapa? Ini kayaknya 8 lah Bu dia bidan Udah 8 kurang ya. Ingat kemarin hamil muda, ada keluhan nggak? Mual sih saya Bu. Mual agak-agak pusing gitu. Muntah, ganggu nggak pekerjaan sehari-hari waktu itu? Masih biasa aja Bu. Masih biasa. Bisa masak, nyuci masih bisa. Bisa ya, pagi-pagi hari aja biasanya Iya, ya. pagi Bu. Oke. Untuk kehamilan berikutnya, trimester 2 tahu ya Bu ya? Gimana, Anak masih Bu ada keluhan? makan aja. Kalau itu enak mah semuanya ya, enak dimakan semua, ya. tenang. Oke. Untuk riwayat penyakit yang lalu nih, penyakit mungkin ini kalau anak yang sekarang kan normal, yang pertama normal ya. Sebelum itu atau setelah itu ada nggak pernah riwayat operasi, mungkin usus buntu, ada tumor atau yang lain Nggak ada, Bu, di perutnya? Nggak ada. Aman, Bu. Oke, sehat ya. Untuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, ada nggak penyakit menular atau penyakit radang di organ reproduksinya? Nggak ada. Sampai periksa ke dokter, gatal-gatal gitu. Nggak ada Bu. Kalau yang sekarang gimana? Ada nggak gatal-gatal puluhan? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Untuk penyakit keluarga, ayah, ibu, adik, paman, kakek, nenek yang lain lah ya, satu keluarga. Ada nggak pernah penyakit kanker, penyakit hati, penyakit hipertensi, Kalau hipertensi penyakit ibu saya, gula? Oh ada ya. Hipertensi. Ya, tapi ibu kemarin-kemarin bisa dengan bidan nggak ini ya, Nggak, dengan normal ini ya, katanya, Bu, ya. normal ya. Yang lain bu, atau penyakit gangguan jiwa, Nggak, Bu. TBC, epilepsi nggak ada ya? Oke, jadi cuma itu aja ya. Iya. Ibu aja ya, bapak enggak ya? Enggak. Ya, tapi ibu sendiri juga enggak ya. Nah, Nah ini untuk riwayat keluarga berencananya, sebelumnya pakai KB apa? suntik Bu 1 bulan. Tik 1 bulan. Nah baru kemudian rencana untuk Ya, ini baru. dilepas ya. Oke, itu lancar ya, nggak ada masalah ya? Enggak, Pakai Bu. terus itu aja ya. Pakai itu aja. Oke. Cocok. Untuk sehari-hari
Gimana makan minumnya enak sekarang ya? Bu, enak. Nah, nggak ada masalah ya. Semua masuk. Istirahatnya selesai, Bu. gimana? Istirahatnya tidur juga nyenyak. Siang, malam. Malam juga. Untuk eliminasi atau buang air besar, buang air kecil, Kalau gimana lancar nggak? BO-nya lancar sih Bu, sehari adalah tiap hari. Tiap hari. Cuman Pernah nggak ada ganggu? Misalnya ada. 2 hari baru sekali. Sekali-kali pernah lah Bu. Pernah ya. Pernah. Tapi Cuman sekarang enggak ya? Enggak, sekarang ini enggak. Masih lancar ya. Berarti bagus itu udah pola makannya. Ya. Nggak ada masalah. Untuk kehamilan sekarang direncanakan nggak sama bapak? Banget Bu, bapak ini minta tambah-tambah dari kemarin itu. Iya. Mudah-mudahan yang pertama laki-laki yang ini perempuan Iya, ya. best pasang ya, Bu. Udah USG belum? Kemarin udah sih Bu, cuman belum kelihatan kemarin. Habis itu belum iya. USG lagi. Ya, tunggu lahir aja lah ya. Iya. Surprise. Biar kejutan. Kejutan ya. Oke, ini berarti suami support ya, orang tua, mertua, keluarga Senang semua semua. senang ya semuanya ya. Ini cucu keberapa nih dari Ini kedua Bu. cucu kedua. Kita senang lah ya. Oke, itu aja yang mau saya tanya. Nanti kita periksa lagi lebih lengkap ya Bu ya. Iya Bu. Di tempat tidur. Sekarang rasanya ada mau buang air kecil nggak? Enggak Bu, tadi udah baru. Udah mau kesini, Bu. ya. Dan nggak ganggu nanti kalau udah di tempat tidur Iya. mau buang air kecil. Oke ya. Bentar ya, kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Tadi sudah kita saksikan roleplay saya tentang anamnesa. Jadi untuk berikutnya, seperti itu yang Anda lihat dan kita tanyakan pada kunjungan awal. Tapi kalau pada kunjungan ulang, itu enggak. Dari pasien kita adalah Nyonya Reni, ya. Kebetulan dia pindah tempat pemeriksaan, tapi pada hamil tua. Hanya saja karena dia walaupun hamil tua, dengan saya adalah pemeriksaan yang pertama. Baik, kita lanjut pada pemeriksaan fisik. Nah, jadi nanti saya minta tolong salah satu, ya kamu aja nanti di depan ya, karena kan nggak pakai jilbab ya. Nanti kau buka rambutnya ya. Nah, saya kenalkan dulu alat-alatnya ya untuk pemeriksaan antenatal komprehensif. Alat yang kita perlukan di sini adalah satu set lengkap alat pemeriksaan kehamilan. Nah, ini adalah pemeriksaan tanda vital. Tanda-tanda vital kita perlu pemeriksaan tensimeter, pemeriksaan tekanan darah, betul ya. Kemudian ini ada stetoskop ya. Stetoskop merupakan pasangan untuk pemeriksaan tensi ya. Nah, ini kemudian kita perlu jam tangan ya. Nah, nanti perlu kita jam tangan untuk pemeriksaan nadi ya. Kemudian termometer ya. Nah, ini kita perlu termometer. Nah, ini adalah pemeriksaan alat wajib untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Oke ya. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan yang lain, alat yang lain. Ya, ini kita perlu satu pasang handscoon ya, kemudian dengan top spatelnya. Kalau di sini kita pakai bilas strip yang kita, karena alat ini khusus bersih saja, tidak steril, maka kita bisa simpan di dalam instrumen seperti ini saja ya, masih bisa. Kemudian kita perlu bengkok ya untuk sampah. Kemudian di sini ada pita ukur ya, tila. Kemudian ada pita ukur sentimeter kita ya. Untuk pemeriksaan fisik kita perlu ini ya, pen light ya. Boleh kalau misalnya nggak punya pen light, boleh senter biasa, cuman ya tentu tidak profesional ya. Nah, ini kita tadi ada lenek ya, saya bilangnya, atau petoskop. Kita ada alat yang cukup sering digunakan oleh bidan saat ini ya. Doppler. Doppler itu sebenarnya nama yang menemukan alat ini ya. Ini namanya sebenarnya Doppler. Nah, ini ya, sebenarnya ini yang sering sekali digunakan bidan di klinik ya. Kemudian kita perlu timbangan. Nah, ini timbangan berat badan ya. Kalau nggak punya yang sekaligus untuk tinggi badan, nggak apa-apa, ini pun bisa ya. Nanti Anda bisa sediakan tempat untuk mengukur tinggi badan ya. Kemudian kita perlu satu unit pantom ya. Pantom ibu hamil sudah ada di depan ya. Ini lengkap di atas sebuah bed pasien ya. Nah, jadi kalau nggak punya bed pasien yang seperti ini juga nggak apa-apa ya, bed biasa pun oke. Nah, nggak perlu dia harus tinggikan, harus direndahkan.
Oke ya, kemudian nanti kita perlu set ruangan seperti ini untuk edukasi, ya, dilengkapi dengan media edukasinya. Jadi makanya saya suruh Anda siapkan besok untuk pasien Anda dalam bentuk leaflet. Jadi kalau Anda punya seperti ini lebih baik lagi. Nah ya, kemudian satu kalender meja untuk menghitungnya nanti yang di 8 dulu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai alat-alat ini? Cukup ya? Oke, baik ya. Tadi sudah kita lihat anamnesanya. Sekarang kita lanjut kepada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik, ya, bila memungkinkan bisa Anda lakukan sambil duduk, bisa juga sambil tidur atau berbaring, ya. Gimana nyamannya Ibu? Ya, kalau sekarang saya contohkan dengan Anda, pasiennya sambil duduk dan kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik, ya, di pemeriksaan ini adalah pemeriksaan head to toe, mulai dari rambut sampai ke kaki. Jadi kita mulai dari pemeriksaan rambut dulu. Nah, ini ya, untuk rambut, ya, ini untuk rambut yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah lihat dulu, ya, lihat rambutnya bersih atau tidak, ya. Nah, ini kita pegang seperti ini untuk menilai apakah rambutnya rontok atau tidak. Kemudian sambil kita lihat di selanya, apakah ada ketombe atau ada kotoran, ya. Ini kebetulan Anda kan bersih. Nah, gimana kalau dengan pasien? Kalau biasanya pasien itu menengah ke bawah, bisa ketemukan hal-hal yang tadi, ya, bisa jadi kotor, mungkin udah lama nggak cuci rambut, ya. Jadi dengan Anda melakukan pemeriksaan ini, kita bisa sampaikan nanti, Bu, sebaiknya cuci rambutnya bisa sekali-sekali karena biasanya ibu hamil akan kelebihan normal sehingga lebih banyak berkeringat, gitu, ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan mata, ya, pemeriksaan mata. Nah, untuk mata, ya, ini ibunya disuruh lihat ke atas, tangan kita diposisikan di sini. Nah, oke, ya, kita lihat dulu matanya yang bagian putih, matanya kita lihat apakah warna kekuningan ataukah putih cerah. Ya, kalau ini kan putih cerah. Nah, ada juga yang kekuningan, ya, berarti ikterik. Jadi Anda tulis di situ ikterik. Nah, kalau tadi kita lihat bagian konjungtivanya, ya, konjungtivanya apakah pucat, ya, atau merah muda. Biasanya merah muda, ya. Nah, merah muda. Kalau ini kita merah muda. Yang pucat bisa dijadikan indikasi untuk pemeriksaan HB, ya. Nah, terus kita lihat lagi di telinganya, ya. Nah, ini ada pen light bisa kita Anda gunakan. Ibu silahkan geser ke samping. Nah, kita lihat apakah di sampingnya ada pengeluaran atau tidak, ya, atau radang, kemerahan, atau kalau ada kemerahan atau cairan yang tidak baik, itu kemungkinan ada infeksi, ya, pada organ pendengaran ibu. Ya, kemudian juga hidung, ya. Nah, itu ke atas. Nah, seperti ini, ya, kiri kanan. Ini karena saya dembokan dengan Anda jadi agak lambat. Kalau kita sekali lintas langsung dapat, ya. Kemudian untuk mulut kita bisa pakai handscoon, ya, satu saja, ya. Dan ada bila es krim bisa kita gunakan. Untuk di mulut yang bisa Anda lihat, ya, lihat mulutnya, bagaimana lidahnya, bersih atau kotor. Karena untuk yang terinfeksi biasanya lidah itu ada bagian putih-putihnya juga, ya. Kemudian kalau Anda lihat gigi sekaligus, mulut, gigi, gusi, ya. Apakah giginya berubah? Apakah gusinya berdarah? Apakah bagian sekitar mulutnya ada jamur, ya? Nah, ada bintik-bintik putih. Nah, kita bisa gunakan ini, ya, untuk melebarkan pemandangan kita untuk melihat organ mulutnya. Ya, bisa dibuka. Nah, ya, keluarkan lidahnya. Oke, ya, kiri, kanan, keluarkan lidahnya. Oke, ya, seperti itu. Jadi yang bisa Anda lihat di dalamnya, dan alat ini langsung masukkan ke dalam beko untuk dibuang, disposable. Oke. Untuk selanjutnya kita ke bagian
leher. Ya, untuk leher kita bisa dari belakang, nah, seperti ini, ya, sebelah kiri. Ya, Anda bisa raba, ya, bagian di belakang telinga seperti ini, raba sampai ke pangkal leher, ya, pangkal leher. Kemudian di bagian depan telinga juga sampai ke pangkal leher untuk melihat pembengkakan kelenjar limfe. Biasanya ibu-ibu yang terinfeksi bagian di sini akan mengalami pembengkakan di bawah ketiak dan di pangkal paha. Biasanya seperti itu. Tapi yang paling gampang adalah di sini. Nah, untuk meraba bagian yang satu lagi, ya, ibunya kita palingkan ke sebelah kanan. Nah, kita tahan dan yang sebelah kanan kita raba. Sebelah kiri kita raba. Sama seperti tadi, bagian belakang telinga sampai ke bawah, ya, sampai ke pangkal leher. Kemudian bagian depan telinga sampai ke pangkal leher. Kemudian kita tarik sedikit, kita raba vena karotis dan kelenjar tiroid. Ibunya bisa disuruh menelan. Yuk, silakan telan. Nah, seperti itu juga bagian yang satu lagi. Yuk, palingkan lagi, kita raba juga seperti itu. Jadi ini yang Anda raba. Oke, ya. Nah, kalau bisa memungkinkan, ini bisa kita lakukan pemeriksaan TTP sekaligus di meja. Bila tidak, boleh di tempat tidur. Kenapa? Kita meminimalkan adanya penekanan uterus yang berlebihan terhadap vena cava inferior yang berada pas di bawah uterus. Nah, kenapa seperti itu, ya? Karena dengan adanya penekanan terlalu lama pada saat dia tidur berbaring menyebabkan oksigen atau darah yang mengalir akan kurang ke otak, sehingga bisa jadi ibunya terlalu lama tidur terlentang akan mengakibatkan pingsan. Oke, baik, ya, kita lanjutkan pemeriksaan fisik berikutnya, ya. Saya akan melakukan pemeriksaan TTP di sini. Kita mulai dengan pemeriksaan tekanan darah, ya. Nah, Anda posisikan di sini, ibunya tidur terlentang, ya. Kemudian siapkan alatnya. Untuk pemeriksaan ini bisa sekaligus kita pemeriksaan suhu. Nah, jadi untuk memaksimalkan waktu, ibunya kita pasangkan, ya. Nah, perhatikan dulu untuk termometer ini Anda sudah hidup, ya, di posisi on, ya. Ibu izin, ya, Bu, ya, saya pasang. Nah, termometernya bisa Ibu bersihkan dulu aksilanya, ya. Oke. Baik. Nah, jadi ini dipastikan pasang dengan baik. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah vital setelah ini selesai, jadi nanti bisa dilanjut dengan pemeriksaan pernapasan, nadi, gitu, ya. Jadi bisa sekaligus kita periksa. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa sekaligus pemeriksaan suhu. Kemudian ini posisinya searah dengan jantung, ya. Dan pastikan di sini katupnya yang menahan raksa itu sudah terbuka dan ini sudah tertutup dengan baik, ya, tertutup dengan baik. Sebelum kita lakukan pemeriksaan dengan stetoskop, kita pastikan dulu benarkah sudah terdengar, ya, dengan menilai dari denyut nadi ibu, ya, tes, ya. Oke, kalau sudah dapat, kita keluarkan lagi. Nah, baru kita pasang dengan baik stetoskopnya, posisikan di nadi ibu, ya. Oke, Bu, tekanan darahnya bagus, 120/80. Terus
normal ya Bu ya. Ini sebaiknya diletakkan dulu. Sudah. Lalu ini Anda selesaikan. Ya Bu. Nah untuk nadi ya, kita bisa pegang tangan ibu yang berada di dada atau yang ada di dekat kita. Kemudian hitung 1 menit penuh. Ya untuk nadi normalnya sekitar 70 sampai dengan 90. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu boleh kita raba di sini ya untuk memastikan pergerakan pernapasan. Untuk pernapasan ibu hamil cenderung akan lebih cepat ya, karena dia adaptasi dari kehamilannya, sehingga biasanya ibu hamil itu berkisar 22 sampai dengan 28 untuk masih normal. Oke, ini bisa selesai. Kita lihat, perhatikan. Kemudian di sini ada alcohol swab, karena ini sudah kontak dengan kulit pasien, berarti ini kita harus bersihkan ya dengan kombinasi dengan ini. Ya, kemudian kita matikan, kita buang di sini, kita masukkan kembali. Ya, ini sudah bisa digunakan lagi untuk pasien berikutnya. Ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita lanjut pemeriksaan obstetri yang sudah jelaskan tadi ya. Untuk pemeriksaan obstetri tadi ada berapa hal yang harus kita lakukan? Apa saja? Inspeksi, ya, inspeksi, palpasi, ya, seperti itu. Jadi ini diperhatikan. Kemudian untuk genitalia atau anogenitalia itu bila perlu. Contohnya bila perlu pada saat pasien ini mengeluh, ya ada gatal-gatal, pengeluaran cairan dari organ reproduksinya yang berbau atau berwarna hijau, ya. Kemudian mungkin ada yang sampai berdarah atau ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman, boleh kita periksa. Tapi kalau misalnya ketanyakan itu ada sesuatu di organ reproduksinya yang perlu kita cek, kalau nggak ada masalah nggak usah, jadi kita lewatkan saja. Kita lanjut pada kaki ya. Oke ya, dari perut tadi ya sudah kita lakukan 4 pemeriksaan ya. Kemudian kita lanjut di kaki. Nah untuk di kaki yang perlu Anda perhatikan ya, pasien ini tadi apakah kakinya ada udem atau bengkak ya. Nah, biasanya di akhir kehamilan itu hal yang fisiologis. Untuk memastikannya apakah ini fisiologis atau tidak, Anda bisa lakukan penekanan dengan 2 jari pada tulang tibia. Nah, jadi sekitar ini adalah tulang tibia. Kemudian Anda lakukan tekanan sedikit di tibia atau di mata kaki, boleh di sini, atau di punggung kaki, silahkan ya. Nah, untuk Anda menilainya, pada saat Anda melakukan penekanan, tekanan tadi ada cekungan, yang bila ini udem ada cekungan. Jadi bila cekungan itu kecil, lebih kurang 1 mili ya, dan susah balik lagi, itu berarti positif 1. Bila cekungannya 2 mili positif 2, bila 3 mili positif 3, bila 4 mili positif 4. Nah seperti itu ya. Nah boleh Anda lihat kiri kanan ya, kiri kanan biasanya sama ya, nggak mungkin timpang ya. Kemudian Anda lihat lagi ya di sini. Nah Anda tekuk kakinya sedikit. Nah Anda lihat apakah di tungkai ada varises atau tidak. Jadi kalau tadi ibunya kan mungkin pakai celana nggak kelihatan pada saat berdiri, pada seperti ini bisa Anda lihat, boleh dilihat sedikit ya, apakah ada varises atau tidak, kiri dan kanan Anda lihat, Anda cek. Ya, kenapa varises di sini menjadi hal yang penting? Biasanya kalau ada varises di kaki itu biasanya muncul juga di vagina. Nah, jadi kalau udah Anda lihat di sini, boleh Anda cek lagi genitalianya.
karenanya dia sama. Bila muncul varises pada vagina, berarti perlu Anda konsulkan dengan dokter. Karena tidak mungkin lahir normal atau bervaginam kalau ada varises pada vagina. Karena nanti bisa pecah. Kalau pecah itu nggak bisa dijahit. Nah, jadi itu sangat berisiko, sehingga kita sarankan untuk diskusi ya atau kolaborasi dengan dokter spesialis. Seperti itu ya. Nah, jadi ini setelah ini ya tadi kalau terlupa Anda boleh duduk pasiennya di tepi, kita lakukan pemeriksaan lila. Jadi untuk lila ya, ini pengukurannya mulai dari akromnion. Nah, jadi di sini ada seperti batas ya, batas sampai ke batas siku. Nah, seperti ini sampai batas siku. Kemudian Anda bagi dua, kemudian ukur. Di sini Anda lihat untuk ibu hamil ada batas merahnya. Ya, ini untuk bayi. Jadi Anda lihat yang ini ya 23,5. Jadi kalau misalnya Anda hitung berada di merah ini, nah seperti ini Anda catat kemungkinan ibunya mengalami KEK, kurang energi kronis, berarti masa otot lengannya mengalami gangguan gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari itu berarti normal, Anda catat aja ya. Pada saat ibunya turun, tadi ada ukur ini, kemudian boleh Anda nilai dengan refleks patelanya ya, kiri dan kanan. Kita berikan ya ayunan ringan pada di bawah tempurung lutut, yaitu pas di tendon popliteal. Nah, jadi kalau misalnya ada respon yang baik, dia akan bergerak sedikit. Tapi kalau tidak ada, tidak terasa, berarti tidak normal. Atau dia hipersensitif, berarti juga tidak normal. Dan Anda pada saat melakukan penilaian, jangan di depan pasien, di samping. Kalau misalnya hipersensitif, akan tertendang muka kita ya kan. Jadi dari samping saja. Ya, nah saya rasa itu pemeriksaan komprehensif lengkap ya. Jadi sudah dijelaskan bagaimana pemeriksaan obstetrinya ya. Ada yang mau tanyakan sejauh ini untuk pemeriksaan kita? Untuk ya boleh. Kalau kan Lila kan tipe yang kayak lupa tuh kalau tentang nomor-nomor itu, apakah boleh kalau misalnya udah selesai periksa Lila itu langsung Lila tulis? Boleh ya, bagus sekali ya. Jadi nanti Anda siapkan ya, pada saat Anda pemeriksaan itu Anda siapkan catatan kecil ya di sini ya, dengan penanya silahkan. Kadang kita kan lupa ya, tadi berapa ya tekanan darahnya, berapa ya suhunya, boleh Anda siapkan di sini di meja ini, silahkan Anda catat, atau mau letakkan di dalam saku juga boleh dengan penanya, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti satu pemeriksaan satu dicatat, satu sama ya. Nah, mungkin ada berapa 3 kali pemeriksaan, catat. Ada lagi untuk tata cara pemeriksaan kita tadi gimana? Kalau misalnya pasiennya mau di pemeriksaan head to toe tiduran juga boleh ya. Nah, tadi terlewat oleh kita ya pemeriksaan payudara. Untuk pemeriksaan payudara ya, kita izin dulu dengan ibunya, kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kita nilai sama seperti tadi, ada pemeriksaan palpasi, inspeksi ya, perkusi ya. Untuk pemeriksaan payudara ini kita nilai dulu, lihat ya, apakah payudaranya simetris atau tidak kiri kanan, apakah menonjol atau tidak putingnya. Nah, karena ini kan menentukan kelangsungan pemberian ASI pada bayinya nanti ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah terjadi hiperpigmentasi ya, betul ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan raba ya, atau palpasi. Nah, untuk pemeriksaan raba, kita raba ya, tadi kan yang kita raba juga sama seperti menilai ada pembengkakan kelenjarnya. Di sini juga kita raba mulai dari di bawah aksila ya, terus raba sampai ke pangkal payudara, sama kiri dan kanan sekaligus ya. Jadi kalau misalnya kita mau raba lagi, ya, tangannya kita naikkan ke atas, Bu. Nah,
ya. Kemudian cara merabanya ada sebagiannya boleh misalnya seperti ini, tapi kalau saya menilai ini kurang efektif karena mungkin ibunya bisa geli dengan gerakan jari. Jadi cukup seperti ini, Anda fiksasi, Anda raba. Nah, untuk menilai apakah ada pembengkakan. Tapi ibu hamil akan mengalami pembengkakan atau pembesaran kelenjar air susu. Bukan yang teraba ada seperti jaringan yang agak sedikit bergerak ya. Nah, itu yang akan kita coba raba. Tapi kalau kelenjar yang lembut ya itu biasa pada ibu hamil. Nah, caranya seperti ini. Anda fiksasi di atas, raba ya sampai ke pangkalnya. Kemudian yang sebelah sini, nah, gantian ya. Kalau sudah selesai, tutup. Kemudian tangan ibu sebelah sini diturunkan ya. Lanjut pada pemisahan yang satu lagi. Oke, ya seperti ini. Sama caranya. Ya, seperti tadi, raba dulu di bawah aksilanya untuk menilai adakah pembengkakan kelenjar ya. Kita bening ke sana. Sama seperti tadi, kita raba mulai dari pangkal terus sampai ke puting. Terus ganti ya, raba sampai puting. Nah, kalau kita ingin memastikan apakah sudah terjadi pengeluaran kolostrum ya, boleh tangannya di sini posisikan ya. Kemudian kita pakai sedikit. Nah, kelihatan itu ya. Nah, ini pun sekalian kita inspeksi apakah ini bersih atau tidak. Demikianlah video perkuliahan praktikum yang saya ampu pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang penempatannya berada pada semester 2 tingkat 1 Prodi D3 Kebidanan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.